kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar kita mendapatkan barokah dalam pelajaran kita hari ini. Sebelum itu, mari kita baca doa belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan atau kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks dan bacaan fiksi. Di sini ada yang tahu apa itu fiksi? Fiksi apa artinya? Fiksi ada yang tahu? Hayalan. Hari ini kita belajar tentang apa saja teks fiksi, jenis-jenis dan contohnya. Saya bagikan bacaan. Silakan dibaca masing-masing. Nanti saya tunjuk. Kita di sekolah. Oke, teks fiksi adalah cerita fiksi adalah cerita khayalan ya, cerita yang tidak benar-benar nyata. Di sini dijelaskan ada berbagai jenis cerita fiksi. Yang pertama ada cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat biasanya cerita turun-temurun dari suatu kalangan masyarakat. Cerita rakyat Mojokerto biasanya tentang kerajaan Majapahit. Cerita rakyat Kediri tentang kerajaan Jayabaya. Cerita rakyat Banyuwangi tentang asal-usul suku Tengger. Cerita rakyat Bali asal-usul apa? Lea. Itu contohnya cerita rakyat. Itu adalah cerita fiksi, khayalan. Enggak ada unsur kenyataan. Nah, di sini cerita rakyat dibagi beberapa macam lagi. Yang pertama ada cerita rakyat jenaka, tentang cerita pendek tentang kebodohan atau kecerdikan seseorang. Yang mana cerita ini menimbulkan senyum atau tawa. Cerita jenaka ini bisa disebut juga cerita humoris ya. Terus yang kedua, mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan peristiwa gaib atau dewa peri. Contoh, Putri Tanjung Bui dan Putri dari Bambu. Kalau di Jawa biasanya Nyiro Kidul. Itu termasuk mite ya. Atau disebut mitos. Mite ini disebut mitos. Sesuatu yang tidak benar-benar nyata, bahkan mustahil. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang, yang mana binatang di sini menjadi tokoh seperti halnya manusia. Untuk fabel ada beberapa macam contoh, kancil dengan buaya. Terus selanjutnya burung bangau. Kemudian ada cerpen. Nah, cerpen ini itu biasanya cerita fiksi atau cerita khayalan atau cerita imajinasi, cerita buatan tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Biasanya cerpen terdapat pada majalah atau surat kabar. Terus
Cerita apa itu novel? Cerita yang dibuat panjang. Cerita berimajinasi atau cerita hayalan yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang sekelilingnya dengan menunjukkan watak setiap tokoh. Nah, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi termasuk novel. Oke. Saya mau nanya. Intan, apa itu fiksi? Apa yang dimaksud dengan fiksi? Hayalan. Hayalan. Epi, sebutkan satu jenis cerita fiksi. Novel. Novel. Alfi, berikan contoh dari novel. Laskar Pelangi. Sakina, apa itu mite atau mitos? Cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda gaib. Oke, kita Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini saya rasa kalian sudah paham. Setelah ini saya akan bagikan soal lembar kerja atau LKPD untuk mengetes seberapa paham kalian tentang materi hari ini. Oke, baik. Saya rasa mungkin kalian sudah bisa ya mengerjakan soal yang sudah saya bagikan. Untuk selanjutnya, saya kasih tugas di rumah atau PR. PR untuk minggu depan. Silakan kalian memilih satu jenis cerita fiksi. Bebas, boleh legenda, boleh mitos, boleh novel. Buat satu jenis cerita fiksi, ditulis di buku tulis bahasa Indonesia ya, jangan di buku tulis yang lain. Minimal berapa baris, bebas. Yang penting tentang cerita fiksi. Silakan pilih satu ya. Baiklah, sebelum lanjut selanjutnya acara kegiatan selanjutnya, saya akan mengabsensi masing-masing kehadiran kalian. Alfi Suwaibatul, Hadir. Devi Irma, Hadir. Sakinatul, Hadir. Ismi Intan. Hadir. Baik, saya rasa cukup sudah untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas membuat apa tadi jenis cerita fiksi bebas ya. Silakan ditulis di buku tulis. Jangan lupa bagi yang belum nanti mendapatkan hadiah. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita membaca kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.